Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Karisma dengan NIM D218720301, mahasiswa PMM Uniwara. Saya akan membuka materi awal dengan topik isu dan permasalahan pada remaja serta impactnya dalam pendidikan. Pengertian remaja, menurut Monks dan kawan-kawan, remaja merupakan fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang berlangsung antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Yang mana pada fase remaja ini, mereka berusaha mencari jati dirinya. Menurut Gunarsa, pada tahun 1989 merangkum beberapa karakteristik yang menimbulkan permasalahan pada diri remaja. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekuatan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. 5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6. Kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimentasi dan bereksplorasi. 8. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. Selanjutnya, materi inti mengenai beberapa isu serta implikasi pada remaja, serta bagaimana implikasinya dalam pendidikan. Pengaruh teknologi dan media sosial pada remaja. Media sosial adalah sebuah media online di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, social network, atau jejaring sosial. Yang mana jejaring sosial ini merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Di Indonesia, pengaruh teknologi dan media sosial pada remaja telah menjadi topik yang sering dibahas. Media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Pemanfaatan medsos tidak hanya memiliki aspek positif, tetapi juga membawa sejumlah permasalahan serius. Berikut beberapa permasalahan akibat pengaruh penggunaan media sosial. 1. Cyberbullying. Media sosial seringkali menciptakan tekanan pada remaja untuk menyesuaikan karakter dan penampilan mereka dengan standar yang dianggap ideal oleh masyarakat. Fenomena ini bisa berdampak buruk pada psikologis remaja, termasuk depresi yang parah. 2. Gangguan aktivitas sehari-hari. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan belajar, yang mana kegiatan belajar merupakan prioritas bagi remaja. 3. Antisosial di dunia nyata. Interaksi berlebihan di dunia maya bisa membuat remaja lupa bagaimana berinteraksi di dunia nyata, sehingga mereka kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat antara teman-teman mereka. Cybercrime, kriminalitas di dunia maya seperti penipuan melalui akun palsu juga merupakan resiko yang meningkat seiring dengan penggunaan media sosial yang luas. Adapun implikasi penggunaan media sosial yang berlebihan dari sisi pendidikan. Pertama, adanya gangguan kesehatan fisik. Terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan masalah penglihatan atau postur tubuh yang buruk akibat penggunaan perangkat elektronik yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan belajar. 2. Gangguan mental. Exposure terhadap media sosial dapat menimbulkan gangguan mental karena tekanan untuk menampilkan citra tertentu kepada orang lain. 3. Penurunan konsentrasi pada pelajaran karena terganggu oleh notifikasi dan interaksi di media sosial. 4. Waktu yang seharusnya dialokasikan untuk belajar dapat tersita untuk mengakses media sosial yang berlebihan mengakibatkan penurunan prestasi akademik. 5. Penggunaan media sosial yang berlebihan bisa mengurangi pengembangan keterampilan belajar mandiri, seperti ketika menyelesaikan tugas karena remaja terbiasa mencari jawaban cepat dan mudah secara online. 6. Kemampuan untuk berinteraksi juga terhambat jika remaja menghabiskan
terlalu banyak waktu di dunia maya. Studi kasus yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Child and Adolescent Health menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat remaja mengalami kurang tidur, aktivitas fisik yang menurun, serta peningkatan risiko terhadap perundungan. Berikut video pengaruh teknologi media sosial remaja di masa kini. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya. Namun, apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sosial life mereka yang sebenarnya. Untuk menanggulangi kecanduan media sosial, maka perlu bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi supaya dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.